Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berkat Allah Subhanahu wa taala kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di mata kuliah hukum bisnis. Mohon maaf teman-teman, hari ini Bu Sulis gabung ya untuk 8F karena jam 9 itu saya harus memenuhi bukti fisik akreditasi. Ada beberapa yang harus saya mintakan tanda tangan kepada bagian rektoratnya supaya semuanya berjalan. Nah, tadi alhamdulillah ada kesepakatan baik sekali ya dengan ketua kelas dari 8 apa yang harusnya nanti jam 9. 8F ya. Terima kasih sekali sudah membantu banyak tulis ya, yang sama-sama menerima intinya, sama-sama semua bisa jalan. Nah, karena materinya sama teman-teman, jadi pada kesempatan hari kita gabung ya. Kita mulai terkait dengan restrukturisasi perusahaan bisnis ya. Kalau biasanya restrukturisasi perusahaan bisnis atau restrukturisasi perusahaan. Nah, di sini apa sih yang mendasari gitu ya perusahaan itu mengalami restrukturisasi gitu ya, apa tujuannya, kemudian apa latar belakangnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan itu merupakan tindakan mendasar perusahaan. Jadi ada corporate action, ada sebuah tindakan ya, ada action ini yang bersifat strategis dan berdampak signifikan pada aspek-aspek kehidupan di perusahaan. Nah, tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja perusahaan. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi? Di sini latar belakangnya adanya restrukturisasi, yaitu adanya suatu kondisi kinerja perusahaan yang memerlukan tindakan-tindakan yang signifikan dan mendasar. Nah, di sini yang pertama tujuannya adalah untuk penyelamatan dan penyehatan kinerja. Kemudian yang kedua adalah untuk strategi pengembangan. Nah, di sini bisa memperluas pertumbuhan perusahaan. Bisa dengan adanya restrukturisasi, bisa jadi untuk menambah keuntungan, gitu ya. Maka dalam hal-hal seperti ini harus diadakan restrukturisasi. Nah, bagaimana dengan model ya, dari restrukturisasi itu seperti apa saja? Apa saja yang terjadi terkait dengan restrukturisasi perusahaan? Nah, di sini untuk restrukturisasi perusahaan yang dilakukan ada restrukturisasi di bidang keuangan. Ada juga restrukturisasi di bidang manajerial. Nah, ketika untuk restrukturisasi di bidang keuangan itu ada restrukturisasi keuangan ya, di sini merupakan upaya yang bersifat mendasar ya, yang strategis tadi. Jadi ini ada financial restructuring namanya. Ini istilahnya upaya yang mendasar dan strategik pada bidang keuangan. Di sini memperbaiki kinerja keuangan, meningkatkan nilai perusahaan. Nah, di sini untuk restrukturisasi keuangan itu bisa dibagi menjadi restrukturisasi portofolio atau aset, ya, atau disebut dengan restrukturisasi aset biasanya. Nah, kemudian ada restrukturisasi struktur modal atau restrukturisasi modal. Kalau untuk restrukturisasi aset, ya, itu bisa berupa merger atau divestasi, ya, di mana merger itu dibagi menjadi konsolidasi, ada absorpsi ya, bukan aborsi ya, nanti beda lagi. Kemudian ada akuisisi. Nah, kemudian untuk divestasi itu ada spin off, ada sell off, ada split off, ya. Ada spin itu berarti dia jadi anak perusahaan gitu ya, jadi induk, kemudian dia memberikan kewenangan kepada perusahaan tertentu ya, dari masih menginduk, tetapi dia secara manajerialnya itu diberikan kewenangan gitu ya untuk
ngopeni perusahaan sendiri, ngopeni anak perusahaannya sendiri. Nah, kalau sell itu benar-benar dia menjual keluar, menjual artinya ketika ada perusahaan A dan B ya, yang awalnya itu gabung misalkan atau jadi satu, dia menjual kepada pihak ketiga. Jadi semua manajerial keuangan sebagaimana itu diatur oleh pihak ketiga. Jadi kalau sell itu benar-benar lepas gitu ya. Nah, kemudian ada split. Split itu berarti memisah ya, memisahkan. Kalau awalnya itu gabung, dia dipisah. Nah, kemudian masih di restrukturisasi keuangan, ada restrukturisasi modal. Nah, ini ada public offering, ada LMO, MBO. Nah, ini nanti mungkin kita sampai di sini ya, untuk yang aset gitu ya, kemudian manajerial. Nah, ini masih untuk manajerial, komposisi manajemen, subsidiarity, ini nanti mungkin kita ke depan ya, karena ini kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan yang untuk restrukturisasi yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan restrukturisasi keuangan? Ya, yang dimaksud restrukturisasi keuangan atau financial restructuring ya, merupakan upaya perubahan yang bersifat mendasar dan strategik pada keuangan perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dalam rangka optimalisasi, ya, penciptaan atau peningkatan nilai perusahaan. Ya. Di sini yang dikembangkan adalah masalah keuangannya. Nah, ini dibagi menjadi restrukturisasi portofolio atau aset dan restrukturisasi struktur modal. Di sini untuk restrukturisasi portofolio ya, itu untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar lebih produktif. Ini adalah tujuannya. Kemudian caranya bisa merger, bisa divestasi. Ya, bisa di merger, bisa divestasi. Bagaimana memperbaiki atau memperkuat kinerja menurut merger terlebih dahulu. Nah, menurut pendapat ahli, jadi khusus mengutip dari pendapat ahli, di mana mungkin di sini tidak keseluruhan khusus tampilkan ya, tetapi pada intinya dari pendapat ahli ini berisi apa yang dimaksud dengan merger. Merger itu merupakan sebuah penggabungan dari dua perusahaan menjadi satu. Bisa dua, bisa lebih ya. Bisa dua, bisa lebih menjadi satu. Di mana perusahaan yang memerger itu mengambil atau membeli semua aset dan liabilities ya, jadi dari kewajiban dari perusahaan yang di merger itu dengan perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50 saham. Dan perusahaan yang di merger itu berhenti beroperasi dan memegang sahamnya, menerima sejumlah uang. Jadi intinya kalau sudah di merger ya sudah, yang lain yang di merger itu berhenti operasinya, jadi dipegang oleh satu perusahaan. Nah, di sini untuk merger berdasarkan keputusan sukarela dari beberapa perusahaan. Maksudnya sukarela di sini ya intinya kalau sukarela itu ya dengan kesepakatan lah kalau sukarela ya. Jadi dengan kesepakatan. Biasanya ada yang perusahaan itu yang diincar oleh perusahaan lain misalnya. Tetapi yang mengincar itu dengan perusahaan satunya itu misalkan terkait dengan dia bersekutu, dia tidak istilahnya tidak baiklah hubungannya. Nah, tetapi kalau sukarela itu berarti hubungan dari perusahaan ya antara A, B, C itu dia aman gitu ya, tidak ada permasalahan di antara perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, di sini ada merger konsolidasi, ada merger absorpsi. Ya, coba ini juga ada akuisisi saham ya. Ini bisa disebut dengan akuisisi juga aja. Nah, nanti untuk kelanjutannya, insya Allah kita lanjutkan di depan. Nah, di sini untuk merger konsolidasi dan merger absorpsi terlebih dahulu, Pak. Kita perhatikan di sini untuk merger konsolidasi, teman-teman. Dari penggabungan dua, bisa lebih, atau lebih perusahaan, di mana semua perusahaan yang bergabung itu membubarkan dirinya dan didirikan perusahaan baru dengan skala yang lebih besar dan memiliki identitas baru. Nah, ini namanya konsolidasi, merger konsolidasi. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya, gabung menjadi satu, namanya baru, identitasnya baru, perusahaannya namanya D. Gitu. Ya. Jadi A, B, C
merger kan gabung ya, digabung menjadi satu bernama D. Berarti dari A, B, C itu mempunyai identitas yang baru. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa dipahami, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Yang lainnya aman ya? Tetap berada di layar ya? Oke, ini yang terlihat Mas Wildan. Yang lainnya mana? Mbak Nelly. Oke, yang nampak. Oke, Aman, Bu. aman, baik. Oke. Puasa semua ya? Puasa, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah, barakallah. Sangat Oke, aman sekali, Bu. aman. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perusahaan yang bergabung. Contoh ini contoh ya. Ini contoh di tahun 98 itu ada PT Bank Bumidaya ya. Kemudian ada Bank Dagang Negara, ada Bank Ekspor Impor Indonesia, kemudian ada PT Bank Pembangunan Indonesia. Nah, ini merger menjadi satu, menjadi PT Bank Mandiri Tbk. Ini baru di tahun 98. Awalnya namanya adalah ini. Jadi dari perusahaan-perusahaan ini itu gabung menjadi satu dengan nama baru yaitu PT Mandiri Tbk. Ini contoh. Nah, kemudian contoh lagi di tahun 2002 misalkan, ini ada perusahaan yang bergabung, ada PT Bank Bali Tbk, ada PT Bank Universal Tbk ya. Kemudian ada Bank Prima Express, ada Bank Arta Media, dan ada Bank Patriot. Nah, bank-bank ini menjadi perusahaan baru. Hasil mergernya bernama PT Bank Permata Tbk. Nah, ini contoh ya, contohnya. Nah, di sini ya, penggabungan merger yang dilakukan dengan cara peleburan, ya, jadi melebur jadi satu menjadi nama yang baru, itu juga biasa disebut dengan amalgamasi. Ya, jadi kalau panjenengan bisa menyebutkan tadi merger konsolidasi ataupun amalgamasi itu sama. Ini. Nah, di sini berarti kalau dari penjelasan tadi teman-teman untuk konsolidasi ya, untuk merger konsolidasi itu berarti setelah terjadinya proses merger, nah di sini tercipta sebuah perusahaan yang baru. Jadi pemegang saham kedua belah pihak itu menerima saham baru di perusahaan. Ya. Nah, kemudian ada tender offer. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firma. Nah, dan disebut dengan tender offer karena merupakan hostile takeover. Jadi istilahnya kayak penawaran ya, penawaran. Jadi target perusahaan ya, target perusahaan itu akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Maksudnya adalah ketika ada penawaran kemudian ditolak, ya berarti dia tidak bisa di-merger. Karena pemergeran itu adalah sesuai dengan kesepakatan. Jadi diingat-ingat ya bahwa permergeran itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada sebuah proses namanya penyepakatan. Ya, ada kesepakatan, ada penyepakatan. Kesepakatan itu adalah tindakan, ya, actionnya, ya, tindakannya. Nah, oleh karena itu ketika ada kesepakatan atau penyepakatan, maka dia akan merger. Nah, kalau tidak ada ya dia berdiri sendiri. Misalkan tidak ada ya berarti mungkin dia menolak dari penawaran-penawaran. Nah, mungkin bisa jadi adanya semacam penawaran dari pihak lain. Nah, di sini bisa mengambil istilahnya sesuai dengan kemauan dari perusahaan yang ditawari. Kalau misalkan tendernya lebih besar, misalkan tendernya lebih besar, maka pasti dia akan pindah gitu ya, pasti dia akan pindah kepada yang mempunyai penawaran lebih besar ya, yang mempunyai binding firm, nah, binding firma, jadi penawaran perusahaannya lebih besar seperti itu. Kalau misalkan hasil penawarannya lebih besar, otomatis dia akan mendapatkan uangnya lebih besar kan, jadi dia akan menerima pada perusahaan yang menawarkan kerjasama itu lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada konsolidasi tadi, kita masuk ke merger absorpsi. Merger absorpsi. Nah, bagaimana dengan merger absorpsi? Nah, di sini, baik teman-teman, ini mungkin
Mohon maaf, ada kesalahan belum apa. Nah, di sini teman-teman, ini berarti ada semacam penggabungan ya. Nah ya, jadi seperti ini. Ada penggabungan antara A, B, C. Nah, kemudian selanjutnya menjadi C. Nah, kenapa kok menjadi C? Ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan dari A, B, C itu yang paling bagus dari manajerialnya adalah C. Yang paling bagus dari keuangannya adalah C. Yang paling banyak asetnya adalah C. Maka dia diserap semuanya ke C. Jadi melebur ya, melebur menjadi C. A, B, C itu menjadi C. Gitu. Jadi penggabungan perusahaan di mana perusahaan yang bergabung melebur ke salah satu perusahaan yang bergabung sehingga salah satu perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar. Jadi dari A, B, C itu dilebur menjadi C. Kenapa kok nggak pilih A? Kenapa nggak pilih B? Kenapa pilih C misalkan? Ada pertanyaan seperti itu. Karena di sini akan melihat dari sistemnya, dari sistem manajerialnya, dari sistem kekaryawanannya, SDM-nya, dari sistem pengupahannya misalkan atau penggajiannya, itu yang lebih bagus adalah perusahaan dari C. Maka dia akan melebur menjadi C. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh. Ya, kita lanjutkan ke contoh. Ini contoh di tahun 2004 ya. Jadi ada perusahaan yang bergabung. Di sini perusahaan apa saja yang bergabung? Ada PT Siloam Healthcare Tbk, kemudian ada Arya Yudhita Hotel, ya. Kemudian ada Lipo Land Development, kemudian ada Lipo Karawaci, kemudian ada Kartika Abadi Sejahtera, terus Sumber Waluyo, kemudian Angga Dipa Berkat Mulia, Metropolitan Tata Nugraha. Nah, ini ya, melebur menjadi PT Lipo Karawaci, ya, namanya, hasilnya. Kemudian di tahun 2008 ada PT Bank Lipo, ada Bank CIMB Niaga. Nah, ini menjadi PT CIMB Niaga. Kenapa kok pilih ini? Mungkin dari sekian banyaknya perusahaan yang paling bagus manajerialnya adalah Lipo Karawaci. Maka merger menjadi ini, melebur menjadi satu, begitu. Oke, jadi seperti itu. Itu contoh. Nah, itu contoh-contoh tadi yang untuk akuisisi belum ada ini. Untuk yang merger ya, merger konsolidasi dengan merger absorpsi. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke akuisisi. Nah, di mana di akuisisi di sini yang dimaksud adalah pembelian. Pembelian dalam artian pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain, di mana perusahaan yang mengambil alih atau target perusahaan, target firmanya, itu secara operasional tetap berdiri sendiri di bawah kendali manajemen perusahaan pengambil alih. Nah, di sini berarti status dari perusahaan yang diambil alih adalah sebagai perusahaan anak. Perusahaan anaknya yang status yang diambil alih tadi. Jadi ada pengambil alihan, ya, yang diambil alih itu statusnya menjadi perusahaan anak. Dan perusahaan pengambil alih itu berstatus perusahaan induk. Jadi yang mengambil itu menjadi namanya induk, yang diambil berarti yang di bawah ini berarti namanya anak. Ya. Ada induk, ada anak. Nah, itu adalah akuisisi. Ya, contoh misalkan seperti PT Carrefour, ya, PT Carrefour itu sahamnya ya, itu sekitar 75% sahamnya ya. Nah, kemudian ketika pada tahun 2008 itu istilahnya mengambil dari PT Alfa ya, dari apa Petalindo. Nah, jadi akhirnya dengan demikian PT Carrefour jadi besar. Detailnya yang awalnya itu misalkan hanya mendapat sebuah keuntungan 37
ya itu menjadi meningkatlah sedikit menjadi 48% atau mungkin bisa jadi 50% itu dari PT Carrefour. Nah, kemudian ada juga yang Excel, misalnya PT Excel. Nah, PT Excel, TPK itu juga mengakuisisi dari PT Axis Telkom. Ya. Itu membeli saham dari PT Axis, ya. Nah, jadi sebesar berapa misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh untuk pengambil alihan atau akuisisi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada akuisisi saham, ya, akuisisi saham atau aset. Nah, di sini ada akuisisi perusahaan, ada saham. Nah, di mana di dalam saham di sini artinya adalah membeli dari seluruh atau sebagian besar saham perusahaan. Membeli seluruh atau sebagian, berarti tidak harus semuanya. Tetapi walaupun misalkan hanya membelinya sebagian, itu juga termasuk akuisisi saham. Ya. Membeli seluruh atau sebagian. Kemudian kalau aset, di sini membeli seluruh atau sebagian dari porsi aset perusahaan. Ya. Jadi aset real itu berarti aset yang benar-benar nampak ada gitu ya, bukan piutang ya. Di sini dari sisi aktiva neraca perusahaan. Jadi dari benar-benar dia ada modal nyata kelihatan. Nah, di sini keuntungan dari akuisisi saham dibandingkan akuisisi aset ya, di mana akuisisi saham itu lebih praktis ya, karena adalah membeli saham bisa dilakukan langsung di pasar modal. Jadi tidak perlu adanya persetujuan kolektif pemegang saham perusahaan. Jadi tanpa persetujuan itu bisa membeli sahamnya. Kemudian tidak perlu negosiasi juga dengan manajemen perusahaan targetnya. Nah, jadi bisa langsung membeli kalau misalkan di pasar modal itu disetujui. Nah, itu kemudahan dari saham daripada aset. Kalau aset kan harus ada persetujuan dari pihak perusahaan yang dibeli. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada alasan-alasan teman-teman, alasan-alasan melakukan merger, ya. Baik itu merger ataupun akuisisi. Nah, apa saja alasan-alasannya? Nah, di sini alasan-alasannya banyak sekali ya. Salah satunya kenapa melakukan itu, ya, melakukan baik itu mau menjadikan satu atau melebur, gitu ya. Di sini perusahaan menginginkan pertumbuhan yang cepat. Ya. Dia memerlukan pertumbuhan yang cepat, baik ukurannya yang semakin besar, misalkan. Nah, kemudian di dalam pasar saham juga lebih baik, lebih bagus. Di sini perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru, karena mungkin sudah terkenal dari yang di merger ya, lebih dikenal gitu loh dari perusahaan-perusahaan kecil-kecil tadi, yang besar itu lebih dikenal. Kemudian pengurangan persaingan. Bisa juga alasannya yang keempat ada sinergi, gitu ya, dapat tercapai ketika merger di tingkat skala ekonomi. Kemudian meningkatkan dana. Nah, meningkatkan dana di sini kita bisa melihat ya, secara praktis saja ketika sebuah perusahaan itu pinjam modal misalkan, atau ada yang investasi. Biasanya yang dikenal oleh investor itu adalah perusahaan yang lebih besar, tidak yang kecil-kecil. Nah, di sini akan meningkatkan dana. Meningkatkan dana, ada perbaikan dana, gitu ya. Kemudian ada penambahan keterampilan manajemen atau teknologi. Dari beberapa perusahaan tidak dapat berkembang baik, misalkan ya, karena tidak adanya efisiensi, kurangnya teknologi, tetapi dengan adanya merger atau akuisisi itu bisa memperbaiki keterampilan manajemen. Nah, tetapi di sini teman-teman memang ada semacam sisi negatifnya ya. Kalau kita melihat, walaupun perusahaan itu akan berkembang bagus ya karena merger tadi, misalkan A, B, C, D menjadi merger menjadi E katakanlah. Nah, otomatis ya tidak bisa dipungkiri pasti akan mengurangi SDM, mengurangi karyawan. Ya. Di sini tidak bisa dipungkiri lagi, pasti akan mengurangi karyawan. Itu di sisi negatifnya. Karena mungkin salah satunya
untuk menjadikan lebih baik itu ya, akan mengambil karyawan-karyawan yang terbaik, misalkan ya, dari perusahaan-perusahaan A, B, C, D tadi ya, dimasukkan ke dalam E tadi. Jadi seperti itu. Kemudian pertimbangan pajak. Nah, pajak di sini ada perusahaan dapat membawa kerugian misalkan sampai 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat ditutupi. Nah, di sini kalau misalkan alasan dari kenapa perusahaan kecil tadi mau menerima kesepakatan di merger itu bisa jadi karena dia memang tidak bisa membayar pajak misalkan. Itu contoh ya. Nah, karena dia di merger otomatis yang membayar pajak itu kan perusahaan yang neto merger tadi ya, yang sudah di merger yang paling besar tadi di situ. Nah, jadi intinya pertimbangan pajak ini kadang-kadang menjadi sebuah alasan betapa perusahaan itu memergerkan diri ya, mau sepakat ketika ada penawaran merger. Kadang ada polemik juga di sini ketika ada utang pajak ya, dia tidak bisa membayar. Selanjutnya perusahaan juga kebingungan ketika mau membayar karyawan, upah karyawan. Ya, ada seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ya, misalkan dari pertimbangan membayar pajak atau membayar upah karyawan itu kadang menjadi sebuah polemik dan akhirnya ketika harus memilih ya, rata-rata perusahaan itu mengedepankan untuk membayar upah karyawan terlebih dahulu daripada membayar pajak. Ya. Jadi seperti itu. Karena memang tenaga dari karyawan kan sudah dipakai gitu ya, sudah dipakai, kemudian sudah menghasilkan produk dan kewajibannya adalah harus membayar upah karyawan. Biasanya kalau tidak segera dibayarkan demo dan sebagainya ya. Nah di sini akhirnya untuk pembayaran pajaknya itu dikesampingkan biasanya. Kemudian ada juga untuk meningkatkan likuiditas pemilik merger. Jadi antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas besar. Ini. Jadi kalau misalkan untuk likuiditas ini jika perusahaan lebih besar gitu maka pasar saham itu akan lebih luas. Gitu. Intinya seperti itu. Dan saham yang lebih mudah diperoleh itu sehingga lebih liquid itu kan cair ya. Nah, lebih cepat cair gitu ya daripada perusahaan yang kecil. Jadi perusahaan yang besar itu untuk pendanaan ya, untuk dana itu bisa jadi lebih cepat cairnya. Sama seperti ketika utang bank tadi, utang bank misalkan itu perusahaan yang besar itu akan lebih dikenal bank karena rapotnya sudah ada. Jadi orang hutang itu ada rapotnya ya. Jadi ketika dia membayar angsuran itu bagus. Nah, itu tanpa tahun depannya ketika sudah selesai masa hutang, misalkan kalau hutang kan ada 3 tahun, ada 4 tahun, 5 tahun ya. Ada skalanya seperti itu. Ketika rapotnya pembayaran itu bagus, setelah selesai hutang itu biasanya belum dia menawarkan, itu sudah ada tawaran-tawaran masuk dari bank-banknya, dari partner atau mitra. Biasanya seperti itu. Kemudian melindungi diri dari pengambil alihan. Melindungi diri dari pengambil alihan. Ini hal yang terjadi ketika sebuah perusahaan itu menjadi incaran, ya, menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Artinya tidak bersahabat itu berarti istilahnya berseteru. Ya, berseteru. Nah, di sini target dari firma yang mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihan dengan hutang. Nah, karena beban hutang ini kan kewajiban perusahaan akan menjadi lebih tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat. Nah, di sini akhirnya melindungi diri. Jadi istilahnya kalau ada kesepakatan itu berarti dia bisa memilih perusahaan mana yang cocok dengan perusahaan yang dikelola. Nah, kalau misalkan ada sebuah perusahaan A, B, C, ya,
kemudian ada DEF. D ini mau merger C, tetapi antara D dan C ini saling berseteru, maka C tidak mau, dia akan bersikuku untuk tetap berdiri, tetapi ketika ada penawaran lain dari D yang bersahabat dengan C, ya, kalau D tadi tidak bersahabat, yang E bersahabat, maka dia akan memilih yang E untuk memergerkan diri ke E. Ini seperti itu. Dan kelebihan dan kekurangan merger itu banyak ya. Ada misalkan kekurangannya itu salah satunya harus ada persetujuan dari pemegang saham misalkan. Jadi kalau misalkan tidak ada persetujuan ya berarti tidak bisa. Jadi harus ada persetujuan dari pemegang saham ya yang masing-masing perusahaan itu. Nah, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut itu waktunya lama, biasanya memang seperti itu. Jadi merger itu tidak bisa istilahnya setahun 2 tahun, jadi tidak. Jadi ada jangka yang panjang ya untuk merger itu, untuk meminang istilahnya. Jadi kalau meminang perusahaan itu tidak langsung sehari kupinangkau ya dengan bismillah langsung itu enggak. Jadi ada proses, ada prosesnya. Nah kemudian ada lagi kekurangan yang lain, misalkan ada kalau keuntungan akuisisi dalam saham aset ya, itu untuk akuisisi saham itu tidak memerlukan rapat pemegang saham. Jadi suara pemegang saham itu istilahnya tidak menyukai tawaran, misalkan tidak menyukai tawaran, mereka dapat menahan sahamnya. Jadi kalau misalkan ditawari untuk merger, kemudian si pemegangnya itu tidak cocok, misalkan dia bisa menahan dan tidak menjual kepada orang yang menawarkan. Sampai dengan cari yang bidding firmnya itu cocok gitu. Ini memang prosesnya lama ya. Prosesnya sangat lama untuk. Oke. Kemudian kita lanjut ke divestasi ya. Divestasi. Dimana di sini untuk divestasi ya, bentuk restrukturisasi perusahaan melalui kegiatan penjualan atau pelepas atau pemisah aset perusahaan, yaitu untuk bisnis yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Di sini apa alasan dari restrukturisasi dalam bentuk divestasi? Yang pertama alasannya perusahaan itu ingin lebih fokus pada unit bisnis atau bidang usaha. Jadi yang menjadi kompetensi utamanya. Kemudian yang kedua, ya, perusahaan itu ingin melepas unit bisnis yang kurang menguntungkan, yang mempengaruhi profitabilitas itu keuntungan. Jadi mempengaruhi keuntungan perusahaan jika terus dipertahankan. Jadi kalau misalkan terus-terusan dipertahankan, maka akan mengalami sebuah misalkan kepailitan misalkan. Jadi dia pengen melepas. Nah, bentuk dari investasi itu ada spin off ya, ada sell off, ada split off. Nah, coba kita kupas satu-satu yang terkait dengan ini. Untuk investasi yang berbentuk spin off itu merupakan suatu bentuk divestasi dengan cara melepas salah satu unit usahanya atau salah satu dari anak perusahaan, sehingga secara manajerial perusahaan dan unit tersebut itu berdiri sendiri. Nah, tetapi di sini bukan berarti dia lepas gitu, tidak ya. Jadi ada induk, ada anak. Jadi ada induk perusahaan, ada anak perusahaan. Jadi prosedurnya ada perusahaan induk, gitu ya, ada perusahaan induk itu menerbitkan saham baru atas perusahaan anak. Nah, kemudian untuk distribusi dari saham baru pada pemegang saham perusahaan, ya, itu kepada publik, jadi menyampaikan siapa yang ingin masuk untuk sahamnya, misalkan seperti itu. Itu spin off. Nah, contoh misalkan gini. Di tahun 2012 katakanlah
kita masih ingat untuk PT Garuda Indonesia itu melepas kepemilikan dari salah satu anak perusahaan ya, Citylink. Ya, Citylink itu terpisah dari PT Garuda Indonesia. Nah, Citylink itu berfokus pada pangsa pasar ya untuk jasa penerbangan, biayanya yang lebih murah. Nah, kalau Garuda kan mahal ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi bukan berarti Citylink ini dia berdiri sendiri, tidak. Induknya tetap PT Garuda Indonesia. Cuman untuk Citylink memang pangsa pasarnya lebih istilahnya menengah ke bawah lah. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi contoh misalkan seperti PT Semen Gresik. Kita pasti dengar ada PT Semen Padang, ya, ada PT Semen Tonasa. Nah, PT Semen Padang dengan PT Semen Tonasa itu manajerialnya tersendiri, tetapi induknya masih tetap pada PT Semen Gresik. Ya, manajerialnya memang berdiri sendiri, gitu ya. Jadi kalau ada semacam peraturan-peraturan masih menginduk pada perusahaan induknya. Nah, kita lanjut ke sell off. Sell off. Di sini restrukturisasi dengan cara melikuidasi atau menjual unit bisnis tertentu atau perusahaan anak kepada pihak ketiga. Nah, bisa dibedakan nggak antara spin off dengan sell off? Teman-teman, di sini sudah bisa dipahami nggak antara spin off dengan sell off? Kalau sell off itu dia melikuidasi, menjual ya, unit bisnis tertentu atau perusahaan anak kepada pihak ketiga. Jadi sell itu jual, lepas. Jual itu ketika jual itu berarti sudah tidak ada urusan lagi ketika sudah menyerahkan kepada pihak ketiga. Gitu. Tapi kalau spin, ya, kalau spin ini masih ada, urusannya masih ada karena dia hanya induk dan anak. Jadi masih ada hubungan. Nah, sedangkan untuk sell itu berarti benar-benar lepas. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa, Mas Bu. Tio. Oke, Mas Tio coba, Mas Tio. Mas Tio, spin dengan sell pripun? Seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh aja, lebih gampang jadinya. Suaranya putus-putus, Bu. Masa toh? Oke, Mbak Aziza, coba. Untuk sell itu dijual dan kalau sudah sell berarti tidak ada hubungan sama sekali. Untuk spin itu masih ada hubungan Oke, antara baik. induk dan anaknya. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Baik ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kalau untuk spin itu prosedurnya masih ada perusahaan induk dan yang kemudian menuju ke perusahaan anak ya. Tetapi kalau untuk sell off, ya sell off itu dia melikuidasi atau menjual ya, kepada pihak ketiga. Jadi artinya benar-benar diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi alasannya apa untuk sell off-nya? Di sini melepas unit bisnis atau anak perusahaan yang dirasa kurang memuaskan. Intinya kalau misalkan orang berusaha ya, sebuah perusahaan itu pasti ada keinginan laba itu menjadi besar kan ya. Nah, itu pasti ada. Beda dengan yang sosial ya. Kalau sosial kan tidak memerlukan atau mementingkan atau memikirkan masalah untung ya. Tetapi di sini alasan dari sell ya, menjual itu berarti dia pengen memperbaiki, yang pengen memperbaiki yang satu ini, yang lainnya yang misalkan tidak ada keuntungan sudah dilepas saja, misalkan dilepas saja jual ke pihak yang ketiga, nah, seperti itu. Jadi di sini perbedaan antara spin off dengan sell off. Kalau spin off itu unit bisnis itu dilepas ya, tetapi tetap menjadi milik dari perusahaan induk. Sehingga yang berpindah itu hanya aspek manajemennya. Nah, sedangkan untuk sell off, unit bisnis itu dilepas menjadi anak pihak yang ketiga, ya pihak ketiga kepada pihak yang ketiga, sehingga untuk manajemennya itu dilakukan oleh pihak ketiga.
punya beberapa perusahaan, misalkan ABC, sedangkan yang C tadi dijual kepada Mas Tio. Maka Mbak Aziza ketika sudah menjual yang C tadi sudah tidak boleh mengurusi karyawan gimana pembayarannya, ya itu urusannya Mas Tio. Gitu. Jadi sudah seperti itu. Tetapi kalau misalkan untuk yang spin, ya, dan Mbak Aziza tadi karena punya A, B, C, kemudian yang C tadi misalkan dipegang oleh Mas Tio, Mbak Aziza masih mempunyai kewenangan, gitu ya, untuk menanyakan manajerial perusahaan itu kepada Mas Tio, karena Mbak Aziza adalah pemegang dari induknya, sedangkan Mas Tio hanya anaknya, kan seperti itu. Oke, bisa dipahami di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke oh ya, contohnya apa ya, contohnya ini untuk sel itu. Untuk sel itu contohnya apa? Masih ingat handphone Nokia ya? Masih ingat handphone Nokia? Sekarang sudah hilang, nggak ada ya. Nah, itu dia sudah menjual kepada Microsoft ya. Jadi Nokia mungkin sekarang sudah tidak beroperasi, tapi Microsoft yang berperan. Baik, kita lanjutkan ke split off. Nah, jadi untuk split off di sini ya, itu adalah pelepasan unit bisnis. Jadi ada anak perusahaan, ya, unit bisnis. Unit itu katakanlah kalau bilang unit berarti ada anak-anak, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian perusahaan. Di mana unit bisnis yang dilepas itu menjadi milik sebagian pemegang saham perusahaan induk. Namun pemegang saham tersebut harus melepaskan kepemilikannya terhadap perusahaan induk. Nah, kalau split itu berarti dia men-split, memisah. Ya. Memisah. Jadi memisah. Kalau memisah itu contohnya gitu ya, memisah itu. Kalau memisah itu misalkan kalau yang dipisah katakanlah ya, yang dipisah ini ada misalkan ini ada perusahaan A ya di sini, ada perusahaan A, kemudian ada perusahaan B, kemudian ada perusahaan C. Dari sini kita bisa, karena tadi itu ada PT misalkan di sini, ada PT. Ya, di bawahnya PT ini kan ada beberapa ini juga, ada beberapa unit perusahaan. Ini tuannya beda-beda nih. Misalkan yang di A ini tuannya ada Mas Tio, yang di B ini tuannya ada siapa, Mbak Aziza misalkan. Kemudian yang C itu tuannya Mbak Diana katakanlah. Nah, ini berarti nah di sini dia menginduknya jadi satu ya di bawahnya. Jadi kalau kita ini menjadi satu seperti ini ya. Sampai kita jadi arahnya ke sini semuanya. Nah, ini juga sama. Ini kepemilikan A, B, C yang di bawah ini adalah kepemilikannya PT semuanya ya. Jadi semuanya masuk ke sini jadi satu. Ini kalau di papan tulis gampang ya. Ini miliknya PT semua yang di sini. Ini jadi miliknya PT semua. Tetapi
nanti ketika ini di-split ya, ketika di-split dari kepemilikan ini misalkan dari tuan A, B, C, nah itu diberikan oleh PT kewenangan misalkan si C, ya, CC Mbak Diana, misalkan dia diberikan kewenangan di-split untuk ngopeni yang ini. Berarti intinya ini tetap bergabung sini dan ini terpisah. Ini yang split, yang dimaksud dengan split di sini. Ada pemisahan di sini. Ini ngurusi ini. Jadi seperti itu. Jadi sebelum split tadi C ini di sini, kemudian untuk PT yang ini juga gabung dengan sini. Tetapi ketika ada split, ini diperbolehkan untuk ngurusi PT yang satu ini. Ini seperti itu. Baik, nanti untuk selanjutnya ya, masalah perbedaan dan motif investasi, kemudian divestasi dalam rangka restrukturisasi, kemudian tadi ada restrukturisasi struktur modal, ya, kemudian ada pabrik apa tadi, nah, sorry. Nah, ada public offering ya atau penawaran umum. Nah, ini kemudian ada leverage buyout ya di sini LMO, LLM, LBO dan macam-macam ini di sini nanti akan kita bahas minggu depan ya. Nah ini sudah hampir jam 9. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatiannya. Oke, saya minta semuanya ditulis nama, saya screenshot dan ini juga ada rekaman. Oke ya, di layar pertama Mbak Agnes, Mbak Lena, Mbak Melina, Mbak Dian, Mbak Novita, Mas Tio, Mbak Abdul, Mbak Resa, Mas Dimas. Baik, bisa di kameranya di off-kan semuanya dulu, Kak. Sebentar. Saya izin dulu. Ya, siap ya. Di layar pertama saya screenshot. Kemudian kita lanjut ke layar kedua. Ada Mbak Rate, Mbak Widya, Mbak Eka. Coba di Mas Dimas. Oke. 1, 2, 3. Terus oke, di sini ada Mbak Rindi, Mbak Cindy, Maya, Olivia, Mbak Bunda, Fahrudin, Elia, Melinda, Excelia. 1, 2, 3. Yang keempat ada Mas Randy Bagas, Mas Vicky, Mbak Hernisa, Mas Rivaldo, Mbak Reni Fajar, ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.